Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Marilah kita membuka renungan ini dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya ke penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istrinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini cukup menarik ya, seperti melihat film gitu. Atau mungkin juga seperti melihat kisah hidup. Karena kalau kita lihat dari tokoh-tokohnya mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Herodes, orang yang berkuasa tapi dia itu tidak punya prinsip karena gengsian. Sebenarnya dia itu merasa senang dengan Yohanes Pembaptis karena peringatan-peringatannya kadangkala membuat bimbang. Tapi ketika mau membuat keputusan-keputusan yang benar itu selalu ragu karena dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh padanya dan dia takut kehilangan kekuasaan dan wibawanya, gengsinya. Maka dia ya akhirnya kalau kita lihat tadi menuruti apa saja yang menjadi kemauan dari Herodias maupun juga dari orang-orang di sekitarnya, mungkin juga dari anaknya karena sudah terpaku mengucapkan janji, ya meskipun tahu itu salah, dia bimbang tetapi akhirnya dia lakukan demi gengsinya, lalu mengorbankan orang lain. Lalu yang kedua Herodias, dia memiliki karakter pendendam. Diingatkan, dikritik itu tidak menerima. Beda dengan Herodes tadi ya, agak sedikit berbeda. Bedanya itu Herodes sebenarnya ketika dikritik, diingatkan itu mungkin terasa gitu ya, lalu bimbang. Tapi dia tidak mampu mengambil keputusan benar karena sekelilingnya memberikan pengaruh dan dia gengsi dengan kekuasaannya. Sedangkan Herodias ini tidak, dikritik, tidak mau tahu kalau dia itu salah atau apa. Malah kemudian benci bagi orang yang mengingatkan, yang menasehati, yang mengkritiknya. Lalu dendam. Nah dendam ini kan kalau sudah dikuasai dendam, dia akan mencari cara menanti-nanti kapan bisa menyingkirkan orang yang membuatnya dia dendam ini. Nah itu sifatnya Herodias. Maka tadi cukup berbahaya, sama. Endingnya sama dengan Herodes dan Herodias adalah mengorbankan orang lain. Mengorbankan orang yang benar. Nah yang ketiga ini anaknya Herodias. Anaknya Herodias itu ya dia cuma ela-elu, kalau bahasa Jawanya itu ela-elu. Ya pokoknya melu siapa, melu siapa, ikut siapa. Dia tidak punya kebebasan untuk menentukan dirinya. Dia tidak berani mengambil keputusan dalam hidupnya untuk dirinya, untuk hal-hal yang benar. Maka ikut saja apa yang dikatakan oleh ibunya, lalu oleh ayahnya, ya sudah yang diperintahkan itu minta, ya endingnya sama. Korbannya adalah orang lain, yang dikorbankan adalah orang lain, yang dikorbankan adalah orang yang benar. Lalu kerumunan orang banyak yang ada dalam pesta itu juga ya hanya ikut-ikutan saja, tidak mempunyai prinsip untuk menyuarakan atau membela hal yang benar. Nah kadang-kala kita juga demikian dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang merasa marah ketika ditegur, dinasehati, tidak langsung melihat bahwa oh mungkin yang dinasihatkan, yang dikritikkan pada saya itu benar. Tapi karena saya sudah sakit hati duluan, saya lalu kemudian dendam pada orang itu. Tidak mau ketemu orang itu, tidak mau lagi bersahabat, tidak mau tegur sapa, sopo aruh dan sebagainya. Mungkin juga ketika sudah terbawa dendam lalu punya bagaimana caranya malah kemudian untuk menjatuhkan, lalu ganti memfitnah. Jadi yang tadinya nasihat-nasihat yang benar itu kita belokkan untuk membuat suara-suara pada orang lain, mempengaruhi orang lain untuk menjatuhkan dia. Nah kalau kita memiliki watak Herodias ini jahat sekali kita ini. Atau juga kita mungkin memiliki watak seperti Herodes yang sebenarnya kroso kalau kita itu keliru, tetapi tidak mau mengambil resiko untuk membela sesuatu yang benar, untuk melakukan sesuatu yang benar. Kita salah, sudah melakukan korupsi misalnya di pekerjaan atau di instansi atau di masyarakat. Tetapi berhubung yang lainnya juga demikian, atau ada orang yang pengaruh demikian, lalu ada orang yang mengingatkan kita secara pribadi, sebenarnya kroso. Oh ya aku keliru, tapi aku takut kalau nanti aku membela dia, malah nanti saya yang disalahkan oleh banyak orang. Jadi akhirnya malah kemudian sekongkol menjatuhkan yang mengingatkan kita.
supaya tidak konangan atau tidak ketahuan korupsi berjemaahnya. Oh, ini bisa terjadi tidak hanya di pekerjaan atau di masyarakat kita, bahkan mungkin juga bisa di gereja kita juga ya. Lalu juga Herodias, anaknya Herodias, mohon maaf. Anaknya Herodias ini, kadangkala kita juga tidak punya prinsip kehidupan untuk mengambil keputusan-keputusan pribadi. Ela-elu saja mana yang menguntungkan gitulah. Nah, kita diajak melalui bacaan Injil ini oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita memiliki sifat-sifat itu, mari kita mohon rahmat untuk bisa mengelola, mengurangi supaya kita tidak dikuasai oleh gengsi, dendam, lalu ela-elu, lalu sehingga mudah mengorbankan banyak orang, bahkan mengorbankan hal yang benar dan yang baik dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Berani tetap menyuarakan kebenaran, berani melakukan kebaikan demi sebuah kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi, bukan demi kenyamanan pribadi. Memang punya resiko, tetapi kita percaya ketika kita mohon rahmat Tuhan, kita memiliki daya dan kekuatan. Sehingga kalau kita masing-masing pribadi mampu memiliki prinsip yang teguh untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan kebaikan, lalu bisa ditambah bekerja sama satu dengan yang lain untuk melakukan hal yang sama, maka pastilah akan terjadi perubahan yang baik dalam hidup kita. Maka mari bersama-sama kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita memiliki keberanian seperti Yohanes Pembaptis, senantiasa menyuarakan kebenaran, melakukan kebaikan dan kebenaran seturut dengan kehendak Allah, bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan kebaikan, untuk menata hidup ini menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menaungi, melindungi dan memberkati seluruh usaha baik kita, niat-niat baik kita, dan juga rencana-rencana baik kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.